Halo liebe Leute, guten Tag, wie geht es euch? Bagaimana kabar kalian? Ich hoffe dir alles gut. Saya harap kalian baik-baik semua ya. Oke, kemarin kita sudah bahas tentang alfabet di minggu lalu. Nah, sekarang kita mau bahas tentang fonetik dalam bahasa Jerman. Sebelum kita membahas tentang fonetik, saya mau bahas dulu komentar dari kalian. Mungkin kalian ada yang belum paham atau ada yang sudah paham. Oke, saya mau bahas komentar kalian hanya beberapa. Ada dari Josephine. Nah, komentarnya, bisa mengetahui alfabet Jerman plus alfabet ekstra yang tidak saya mengerti arti dari contoh yang diberikan. Kemudian dari Gede Darmawan, saya paham sama alfabetnya, makasih Bu. Tapi yang saya tidak paham, kenapa Y dibaca upsilon? Random sekali, sama setiap ibu ngasih kalimat Jerman, setidaknya kasih arti juga biar sekalian belajar. Kayak cus, itu dikasih artinya di bawah, itu aja. Makasih Bu pembelajarannya. Nah gini, dalam huruf atau alfabet bahasa Jerman, jika diejakan satu persatu seperti itu. Kalau sudah masuk ke kalimat, beda lagi, jadi bacanya tetap. Nah, untuk misalnya nih, J bacanya Y, Yot, ya kan? Kemudian Y bacanya upsilon. Kemudian X bacanya X. Nah, itu kalau diejakan seperti itu, satu-satu seperti itu. Kalau sudah masuk ke dalam kalimat, sesuai. Kalau J bacanya tetap Y seperti Y. Kemudian Y bacanya tetap Y. Kalau X ya tetap X seperti itu. Kemudian kalian kebanyakan komentar dari kalian itu minta ditranslatekan seperti itu. Nah, kita kan belajar bahasa Jerman nih. Sengaja saya tidak kasih artinya supaya kalian belajar mencari artinya. Kalau penasaran bisa kalian cari di kamus atau di Google Translate seperti itu. Kemudian komentar dari Alicia Diva. Saya jadi bisa nyanyi lagu A sampai Z dalam bahasa Jerman. Yeay, danke. Ich liebe dich, hehe, guten Morgen. Ya, good. Danke Frau Anna. Gitu kan tulisannya? Iya, gitu. Makasih saya jadi tahu alfabet Jerman, jadi tahu lagu A sampai Z dalam bahasa Jerman. Jadi lelah lidah saya nyanyi ikutin video. Pertemuan selanjutnya kasih translate dari kalimat bahasa Jerman. Selamat siang, guten Tag. Nah, kalau kalian ikuti lagunya yang semalam itu, memang untuk awal-awal kalian belajar agak melelahkan, capek lidahnya gitu, wajar saja. Kemudian dikasih translate-nya ya nanti saya kasih dalam pembelajaran selanjutnya. Selanjutnya itu ada dari Alvin Andrianto. Sekarang saya tahu kalau A umlaut bacanya E, kalau U bacanya kayak gitu, O umlaut bacanya kayak gitu, dan B beta bacanya SS. Ya kayak gitu gimana? Baguslah kalau kalian sudah ada yang paham. Nah, kemudian dari Vanessa Soewitno, saya jadi tahu cara baca alfabet dan alfabet ekstra dalam bahasa Jerman. Agak ngakak gitu waktu ngikutinnya. Ya, mungkin yang saya bilang kalau belajar bahasa Jerman itu mulutnya agak monyong. Jadi kalian ikutinya agak mungkin sedikit lucu bagi kalian, tapi lama-lama belajar bahasa Jerman itu jadi hal biasa kok gitu. Itu dulu beberapa komentar yang saya tanggapi. Nah, sekarang saya mau bahas sedikit tentang abjad J. Kalau J dibacanya adalah J dalam bahasa Jermannya ya kan. Kemudian kalau sudah masuk ke dalam kalimat, huruf J dibaca Y. Contohnya, saya cari nama kalian yang awalannya atau yang ada namanya huruf J. Misalnya namanya Josephine Natania. Jadinya kalau dalam bahasa Jerman Josephine jadinya. Kemudian ini ada namanya Nur Erlina Sia Jia Ying. Jadinya dalam bahasa Jerman Nur Erlina Sia Jia Ying. Nah, kalau namanya si Jojon berarti dalam bahasa Jermannya Yoyon. Kemudian namanya Jessie Uskijana. Jadinya Yesi Uskiyana.
Dan ada Jovan, Jonathan. Jadinya Jovan, Jonathan. Seperti itu pengucapannya dalam abjad huruf J, seperti itu. Sebenarnya dalam membaca dan pengucapan dalam bahasa Jerman tidak sesulit bahasa Inggris. Hampir sama seperti kita bahasa Indonesia cara membaca dan pengucapannya. Namun ada beberapa yang harus kita perhatikan dalam pembelajaran bahasa Jerman, khususnya untuk membaca dan cara pengucapannya. Ada kata eins, tulisannya eins, ei dibacanya I, maka jadinya eins. Kemudian ada kata vier, ie dibacanya i panjang, jadinya vier. Kemudian ada kata Deutsch. Kebanyakan orang menyebutkan Deutsch itu adalah Deutsch. Salah ya. Yang benar adalah EU dibaca OI. OI. Jadinya Deutsch. Nah, sekarang kita mau bahas tentang fonetik. Apa sih arti fonetik itu? Fonetik adalah suatu ilmu yang mempelajari bunyi bahasa tanpa memperhatikan fungsi bunyi itu sebagai pembeda makna dalam suatu bahasa. Nah, maksudnya di sini kita mau membahas bunyi dalam bahasa Jerman, cara membaca dalam pengucapan bahasa Jerman. Kemudian ada alfabet ekstra. Minggu lalu sudah saya bahas, tapi kembali pada pembelajaran hari ini saya kasih beberapa contoh kata dalam alfabet ekstra. Ada A umlaut, katanya spät, tulisannya spat, jadi bacanya spät. Kemudian U umlaut, kata-katanya, contoh katanya Tür, Tür. Ada O umlaut, contohnya schön. Kemudian dalam bahasa Jerman itu ada kata SCH, sh, bacanya sh. Kalau masuk ke dalam kalimat, contoh kalimatnya Schüler atau schön. Nah, kemudian B beta, tschüss, sama. Dilatihkan lagi, mungkin beberapa kata ini dulu yang bisa saya berikan. Di lain pembelajaran selanjutnya saya berikan contoh kata-kata yang lain. Oke, sekarang kita mau praktek. Sebelum praktek, saya ajak kalian untuk senam terlebih dahulu. Bukan senam SKJ ya, tapi senam lidah atau Zungenbrecher. Nah, saya harap kalian ikuti senam dulu sebelum melakukan, takutnya nanti bisa keseleo atau kram gitu. Nah, terlebih dahulu kalian agak dikasih pemanasan pada rahangnya, kasih pemanasan, dipijit-pijit gitu kan. Kemudian pipinya, mulutnya. Nah, oke, selesai kayak gitu ya, lakukan beberapa menit. Oke, kalian ikutin saya ya. Fischers, Fritze, Fischt, Fritze, Fische, Fritze, Fische, Fischt, Fritze, Fritze. Lebih cepat sedikit. Fischer, Fritze, Fischt, Fritze, Fische, Fritze, Fische, Fischt, Fische, Fritze. Lebih cepat lagi. Fischer, Fritze, Fischt, Fritze, Fische, Fritze, Fische, Fischt, Fischer, Fritze. Lebih cepat lagi. Fischer, Fritze, Fisch, Fritze, Fische, Fischer, Fische, Fisch, Fritze, Fritze. Oh my Nah, god. mungkin kalian agak keseleo atau gimana gitu. Nah, begitulah kalau kita belajar bahasa Jerman mengenai fonetik. Dilatihkan Zungenbrechernya sebelum melakukan Zungenbrecher atau senam lidah, kalian senam dulu, agak dikasih pemanasan pada rahangnya. Begitu ya. Oke, sekian pembelajaran pada hari ini mengenai fonetik. Kalau kalian mau cari contoh atau kata yang lain dalam bahasa Jerman dan kalian latihkan cara pengucapannya, akan lebih bagus. Minggu depan kita mau bahas tentang perkenalan diri atau Vorstellen. Kalian persiapkan diri untuk pembelajaran minggu depan. Saya akhiri. Danke. Tschüss.